Alhamdulillah lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta milkus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anna liqa'ukal haqq wa qawlukal haqq wa wa'idukal haqq wal jannatu haqq والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فيا معشر المسلمين وجموع المصلين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال عز من قائل في محكم تنزيل وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami As-Salam yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Senantiasa hati kita, lisan kita, qalbu kita, zahir batin kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan hingga detik ini. Berapa banyak orang tua kita, saudara kita, teman, sahabat, tetangga kita yang detik ini mereka masih terbaring dengan sakitnya. Berapa banyak orang tua kita, guru-guru kita, sahabat kita, tetangga kita yang mungkin kemarin mereka masih berbincang dengan kita dan hari ini mereka telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan kita untuk hidup hingga detik ini. Bisa jadi karena dosa-dosa kita yang begitu banyak sehingga Allah berikan kesempatan untuk kita senantiasa membasahi lisan kita dengan istighfar, dengan taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita hingga detik ini karena bisa jadi amalan kebaikan kita yang begitu amat sedikit sehingga Allah berikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki amal ibadah kita lebih baik lagi, lebih banyak lagi untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, pandai beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang mengaku cinta mahabbah kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa membuktikan mahabbah kita, kecintaan kita
kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menghidupkan, dengan menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti diri kita, keluarga kita, jamaah masyarakat kita semua dikumpulkan, dibangkitkan bersama Nabi tercinta dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azakallahu taala. Di Sayyidul Ayyam yang penuh dengan keberkahan ini, senantiasa khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan para jamaah pada umumnya untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, membuktikan keimanan kita dengan meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah, dengan menjadi hamba-hamba yang bertakwa, al-imtisalu bi awamirihi wajtinabi nawahihi. Orang yang bertakwa adalah senantiasa menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala dan juga senantiasa meninggalkan, menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia bukan mereka yang banyak hartanya. Manusia yang paling mulia bukan mereka yang tinggi jabatannya. Manusia yang paling mulia bukan mereka yang mewah rumahnya, mahal kendaraannya. Manusia yang paling mulia bukan mereka yang pintar ilmunya, pandai bicaranya, tidak. Tapi orang yang mulia, yang istimewa di hadapan Allah Jalla wa'ala adalah mereka yang melandasi itu semua dengan keimanan, dengan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Punya jabatan, punya kedudukan, punya harta, punya ilmu, dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga menjadi bekal ketakwaan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sebaik-baik bekal di yaumil akhir nanti adalah ketakwaan yang ada dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azakallahu ta'ala. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah 28. Allah mengingatkan kita semua, mengatakan kepada kita semua, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wahai umat manusia, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah Jalla wa'ala? Bagaimana kalian bisa lupa, menjauh dari Allah Rabbul Izzah, padahal dulu kalian tiada, kalian umat manusia tiada, kemudian diadakan oleh Allah Jalla wa'ala, dihidupkan oleh Allah Rabbul Izzah, dan kita nanti dimatikan kembali oleh Allah Jalla wa'ala, dan kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Jalla wa'ala, dan kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya manusia dimatikan dua kali oleh Allah Rabbul Izzah, dan manusia dihidupkan dua kali oleh Allah Jalla wa'ala. Lalu apa yang mau kita sombongkan di muka bumi ini? Apa yang mau kita banggakan dalam kehidupan di dunia? Ketika manusia hakikatnya tiada, kemudian diadakan, dihidupkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sebagai umat manusia, hakikat penciptaan manusia adalah untuk ibadah, untuk menyembah kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu bagaimana kita bisa kufur kepada Allah Rabbul Izzah? Bagaimana kita bisa bermalas-malasan dalam ibadah kepada Allah Jalla wa'ala? Kita lihat bagaimana peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah diberikan mandat, perintah untuk mendirikan salat. Berapa kali yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala? Sebanyak 50 kali. Karena hakikatnya manusia diciptakan untuk ibadah. Bayangkan satu hari satu malam kita mengerjakan salat 50 kali. Karena hakikat manusia diciptakan adalah untuk ibadah, menyembah, mengingat, mendekat kepada Allah Jalla wa'ala.
Makanya Allah turunkan para rasul, para nabi. Allah berikan pedomannya Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, qad taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima falan tadillu ba'daha abada, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan dua wasiat. Jika kalian umat manusia berpegang teguh terhadap dua wasiat tersebut, maka tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan di dunia. Kitabullah wa sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah ingatkan para jamaah semua. Allah ingatkan kita semua. Allah ulang-ulang di dalam surah Ar-Rahman sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalimatnya adalah rabbikuma. Nikmat mana lagi wahai dua makhluk Allah yang kalian dustakan? Allah sedang mengajak bicara, sedang mengingatkan dua makhluknya, rabbikuma. Karena dua makhluk ini yang diperintahkan untuk ibadah. Dan banyak di dalam Al-Quran disandingkan dua makhluk ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia, ya Allah sering sandingkan dalam Al-Quran. Ya Allah ingatkan sampai 31 kali. Hampir seluruh surah Ar-Rahman isinya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azaballahu ta'ala. Dan hakikatnya kita sebagai umat manusia, ketika di alam ruh Allah telah mengambil janji kita. Kita telah bersumpah kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah mengatakan, alastu birabbikum, maukah kalian bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhan kalian? Kemudian kita semua bersaksi, bersumpah kepada Allah Jalla wa'ala. Qalu bala syahidna, ya Allah kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Ketika kita di alam ruh dan ketika Allah ciptakan kita di dunia, maka ini adalah darul amal, tempat kita membuktikan janji kita di hadapan Allah, tempat kita berbekal untuk kehidupan yang kekal abadi di hadapan Allah di yaumil akhir nanti. Allah telah mengambil janji kita. Makanya na'udzubillah wa li'azubillah, ketika ada seorang manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, karena manusia hakikatnya diciptakan adalah untuk ibadah. Ketika manusia tidak mau ibadah kepada Allah Rabbul Izzah, maka hakikatnya dia bukanlah manusia. Allah tegaskan, Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah sebutkan lagi, ketika Allah menciptakan jahanam, neraka, kebanyakan penghuninya dari golongan jin dan manusia. Kenapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum ayunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka umat manusia punya hati tapi tidak digunakan untuk mendengar, merasakan perintah Allah, kebesaran Allah Jalla wa'ala. Punya mata tidak dilihat untuk melihat keagungan Allah. Punya telinga tidak dipakai untuk mendengarkan perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini bagaikan binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang. Auzubillah wa li'azubillah. Artinya bukan manusia lagi, tapi mereka adalah golongan binatang. Auzubillah wa li'azubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azallahu ta'ala. Lalu bagaimana dengan ibadah kita? Sudahkah kita memperbaiki amal ibadah kita di hadapan Allah Jalla wa'ala? Bagaimana dengan salat kita yang kita kerjakan? Tidakkah kita takut kepada Allah? Tidakkah kita malu kepada Allah Jalla wa'ala ketika kita salat dan kita salat lagi, tapi diri kita masih berlumur dengan dosa? Kita masih durhaka kepada kedua orang tua, kita masih memakan harta riba, kita masih menzalimi saudara-saudara kita masih mengambil
merampas harta hak saudara-saudara kita. Nauzubillah wal a'udzubillah. Tidakkah kita malu ketika kita menghadap Allah, kita masih berlumur dengan dosa? Bagaimana dengan salat kita? Sudahkah salat kita membekas dalam diri kita? Sudah berapa umur kita? Yang sudah 70 tahun, 60 tahun, 40, 20 tahun, sudah berapa kali kita mendirikan salat? Apakah salat kita sudah bisa merubah diri kita? Bisa jadi ini adalah salat terakhir kita. Bahkan ketika salat Jumat kita masih telat, padahal salat Jumat dikerjakan seminggu sekali, kita masih telat. Bahkan ketika di dalam masjid kita masih tertidur, padahal perintah Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ketika kalian mendirikan salat, fas'au ila dzikrillah, dekatkanlah diri kalian kepada Allah Jalla wa Ala. Senantiasa mengingat Allah Rabbul Izzah. Allah perintahkan untuk senantiasa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan amal ibadah yang lain? Dengan infak, sedekah, zakat kita, dengan bacaan Al-Qur'an kita. Sudahkah hari ini kita membaca Al-Qur'an? Satu minggu ini apakah kita sudah membaca Al-Qur'an? Apakah kita sudah memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita? Rasul mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an bisa menjadi syafaat buat kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azzakallahu taala. Bisa jadi ini adalah amalan terakhir kita. Bisa jadi ini adalah salat Jumat terakhir kita. Oleh karena itu senantiasa kita mendekat, memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalatu wassalam bisa keluar dari surganya Allah Jalla wa Ala karena satu kesalahan. Kemudian beliau bertaubat, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu kesalahan saja, iblis dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Lalu bagaimana dengan kita yang berlumur dengan kemaksiatan, berlumur dengan kesalahan, berlumur dengan kelalaian dalam ibadah, dalam mengingat Allah Jalla wa Ala? Masihkah kita pantas mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Tapi mudah-mudahan dengan istighfar kita, dengan ketakwaan kita, dengan amal ibadah kita yang kita usahakan, yang kita lakukan yang terbaik, mudah-mudahan bisa menghantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar, muqawwirul lail 'ala an-nahar tazkiratan lil qulubi wal absar وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا المختار وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. فقال عز من قائل في محكم تنزيل وهو قائل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ما زال قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين اللهم يا خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين
أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي روهينيا وفي نيوزيلاند وفي إندونيسيا وفي بلدان من المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن قريتنا هذه خاصة ومن بلدان من المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.